Berapa banyak yang hadir di tempat ini adalah orang beriman? Oke. Berapa banyak yang imannya berbuah? Berapa banyak yang merasa kadang berbuah, kadang enggak? Oke. Hari ini saya mau sharing tentang iman. Iman tuh penting karena tanpa iman kita nggak bisa berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling atau datang kepada Tuhan, dia harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberikan upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orangku yang benar akan hidup oleh imannya. Ya tapi kan pastor beli bakmi kan harus pakai uang. Nggak bisa pakai doa terus, mas saya doain ya. Minta 2 mangkok kan nggak bisa. Tapi iman kita kepada Tuhan yang membuat pintu-pintu terbuka. Termasuk pintu di dalam pekerjaan, pintu di dalam jodoh, pintu di dalam kesehatan. Dan untuk itu kita harus mengembangkan iman itu. Iman harus bertumbuh. Dan ciri iman bertumbuh itu ada buahnya. Makanya tadi saya tanya dulu berapa banyak orang beriman dan berapa banyak imannya yang berbuah. Dalam sebuah ilustrasi saya akan coba gambar. Jadi hati itu kan seperti tanah. Atau saya ilustrasikan ini jemaat yang hadir ini kan kapasitas kursinya 800 ya. Jadi kembali ke gambar. Kalau yang lahir angkatan saya ada yang namanya Patino Sidin, dia bilang jangan takut-takut. Jadi ini kita ibaratkan jemaat dari ISI, Impact Community Indonesia. Misalnya 800 tempat duduk ya, ini satu kebaktian aja. Kata firman Tuhan ada 4 jenis tanah. Tanah pertama, tanah kedua, 3 enak sini atau sini? Sini, oke. Tuh baik banget pendetanya mah. Nanya, 1, ini adalah jenis tanah, katanya benihnya jatuh di pinggir jalan. Terus habis di pinggir jalan, dicuri kan? Mati benihnya. Berarti kalau kita bagi jemaat 800, ini kurang lebih ada 200. 200. Boleh cek toko sebelah, ngambil untung 200. Berarti ini 200 benihnya dicuri. Tapi ini cuma ilustrasi. Sorry, jangan pakai contoh Impact Gilgal. Wah, enak kalau kita tuh jangan ngomongin orang lain, ngomongin diri sendiri. Oke, berarti ada yang dicuri, berarti gak bertumbuh nih. Iman, tapi tidak bertumbuh. Yang kedua, dia jatuh di tanah berbatu kan? Tanah berbatu berbuah gak? Enggak, 200. Lalu yang ketiga, dia mau bertumbuh dihimpit oleh semak duri. Nggak bertumbuh juga, selesai. Ini kemungkinan ada di sebuah gereja. Lalu yang keempat ini gimana? Lupa yang mana, ada di Alkitab yang keempat ini gimana? Tanah subur kan? Dan bertumbuh 30, 60, 100. Berarti kita bagi 3. Gimana bagi 3? 3. Berarti 200 bagi 3 berapa? 60, ya 68 lah. 68 jemaat. Ini berbuah nih. Ada yang 30, ini buahnya 30. Ini buahnya 60 kali lipat, ini buahnya 100 kali lipat. Nah, lewat khotbah hari ini, yang ini akan jadi 100 kali lipat. Yang ini akan jadi 100 kali lipat. Amin lah. Bagus banget ini khotbahnya. Yang ini akan jadi 100 kali lipat. Tapi sebelum itu, mari kita jujur pada diri sendiri. Jangan angkat tangan, jangan angkat kaki. Kita jenis imannya yang selalu dicuri, pulang gereja, tuh pendeta khotbah apa tadi? Udah dicuri tuh, lupa. Yang minggu lalu khotbah apa? Minggu lalu teh siapa yang khotbah? Yang khotbah aja dia lupa, apalagi si khotbahnya. Lewat, nih di hati aja, angkat tangan di hati ya. Atau yang ini nih,
Yang jatuh di tanah berbatu hatinya keras. Silahkan ngomong. Tapi lu kenapa amin kalau gak percaya? Gak enak pendetanya liatin gua. Dia amin, belum tentu dia melakukan firman, hatinya batu. Yang ini Semak Beduri dengar firman di gereja, mungkin kebaktian yang sama. Tapi katanya kekhawatiran dan tipu daya kekayaan menghimpitnya sehingga gak bisa berbuah. Siapa yang di sini suka khawatir? Hebat. Yang pengen kaya, hebat juga, gak khawatir, gak pengen kaya. Ayo kita pulang. Oke. Hebat banget ini jemaat baru pertama ketemu 38 tahun melayani. Oke, berat kayaknya yang ini nih, yang ini ya. Yang berbuah, imannya berbuah. Yang masih 30-an. 60-an. 100-an. Kayak confirm, ini khotbah saya terakhir. Nggak komunikatif. Kita bikin deal ya, pendetanya bertanya, jemaatnya nah itu kan keren, ini kan online, YouTube juga. Nah goal kita adalah kita jadi tanah yang baik, berbuah 100 kali lipat ganda. Iya dong. Kalau buka bisnis mau cuannya 30%, 60%, 100%. Tuh masuk langsung pakai bisnis. Tapi untuk Tuhan, nah udahlah itu yang Pastor Felix, Pastor Iren gitu-gitu aja. Oke, Matius 13 ayat 1 sampai 9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Langsung aja kita masuk ke 4 jenis tanah. Yang pertama adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Tujuannya bukan buat menghakimi, menuduh, enggak. Supaya kita nih evaluasi, oh ternyata ini saya jenis tanah ini. Ternyata Tuhan tuh suka buah. Yuk kita mulai berbuah. Apa sih artinya benih yang jatuh di pinggir jalan itu? Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga. Tetapi tidak mengertinya. Ini kata pentingnya. Tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Gak mengerti terus dirampas. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saya selalu ada pertanyaan. Tapi ada jalan keluarnya. Pertanyaan begini. Mengapa dirampas? Alkitab bilang karena gak dijaga. Bagaimana menjaganya? Dengan mengerti firman. Karena 2 kata tadi kan. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga. Tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas. Bapak ibu saudara. Kalau sesuatu itu penting pasti dijaga kan? Oke. Kita garasi cuma ada 1. Ada mobil kantor sama mobil pribadi yang kita beli dengan susah payah dicicil 10 tahun. Yang mana yang kita taruh di dalam garasi? Mobil sendiri atau mobil kantor? Para bos, sebentar, para bos jangan dengar. Oke, mobil sendiri. Kenapa? Karena penting. Oke. Bu, siapa yang punya diamond? Like a diamond? Diamond beneran, berlian. Gak punya? Ayo angkat kedua tangan yang berlian asli. Atau barang berharga bu, emas. Emas gak ada. Berlian gak ada. Barang berharga. Siapa yang punya barang berharga? Disimpan, laci, dikunci, kalau perlu di brankas, safe deposit box. Firman Tuhan itu penting loh. Di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Manusia gak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iman timbulnya dari mana? Dari pendengaran akan firman. Kok hilang? Cirinya firman hilang apa? Gak berbuah. Dirampas saja, masuk kanan, keluar kiri.
Jadi apa sih kesimpulannya di poin pertama ini? Kalau dari tanah pinggir jalan kita pengen punya iman yang berbuah. Setiap kali dengar firman, kan pendeta suka khotbah tuh. Ada yang gak pakai poin. Aduh sebenarnya dia mau ngomong apa ya. Ada yang pakai poin 7 poin, 3 poin, 4 poin. Aduh pusing lah, hidup udah susah jadi bikin susah. Udah Pak, Ibu gak usah pusing, ambil satu aja lakukan. Satu aja lakukan. Siapa di sini setiap hari baca Alkitab? Oke. Kadang kan baca Alkitab setahun kan, pengen selesai setahun. Perjanjian lama, perjanjian baru, Mazmur, Amsal. Begitu sampai di Amsal, lupa yang Mazmur. Sampai di Mazmur, perjanjian lama lupa. Bu, Pak, saya tahu semua orang sibuk. Kita lulus sekolah aja karena anugerah Tuhan. Satu aja. Coba bilang sama-sama, satu aja. Lakukan. Berat pastor, udah seminggu satu aja. Masih berat, oke, sebulan satu aja. Setahun ada berapa bulan? 12 bulan. Masa setahun melakukan 12 kebenaran iman kita gak bertumbuh sih? Masalahnya bukan kita gak mau melakukan. Masalah terbesar orang Kristen karena gak mengerti. Udah gak mengerti, gak dipelajarin lagi. Siapa di sini punya handphone? Nggak, bukan untuk persembahan. Ya, punya handphone semuanya kan? Oke. Siapa yang baca manual itu handphone? Pak, ayo Pak ke gereja. Sebentar saya lagi pelajarin buku manual handphone nih. Siapa yang pelajari dibaca satu persatu? Nggak ada, termasuk saya. Kita gimana? Nanya teman, bro nih ini gimana sih ngeset ini? Bro nih kalau ini gimana sih masukin user ID apa? Semua nanya temen. Kalau temennya pinter. Nah masalahnya kalau handphone kita bisa belajar. Hidup kita, hati kita yang tahu cuma Tuhan. Masa depan kita yang tahu cuma Tuhan. Kita tanya teman kita. On juga teman kita. Kita kasih tahu kalau gue jadi lu gue ceraiin. Mumpung masih muda lagi. Gitu, kita ceraiin. Hidup manualnya harus dibaca. Dan kalau gak ngerti dirampas. Makanya cari ngerti. Udah gak ngerti gak mau ikut pendalaman Alkitab lagi. Semua contoh jemaat Gilgal. Udah gak ngerti gak mau ikut pendalaman Alkitab. Gak mau ikut kelompok sel. Udah gak ngerti gak mau nanya lagi. Malu ntar kelihatan bodoh. Om, tante, waktu kita nanya kelihatan bodoh 1 detik. Habis itu sepanjang umur hidup kita pinter. Buat apa lu belaga pinter lama-lama tapi on ternyatanya. Kita nanya, malunya, kelihatan bodohnya, kelihatan dodolnya. Cuma 1 detik. Habis itu kita pinter seumur hidup. Nggak ngerti nanya, nggak ngerti ikut pendalaman Alkitab, nggak ngerti ikut kelompok sel, nggak ngerti digali. Orang nanya nggak ngerti aja kita Google, kok nggak bisa lirik lagu kita Google, semuanya ada mbah Google. Apalagi ada yang chat apa tuh? Ah itu bukan LGBT, apa? Ah GPT. Duh Pastor Felix. Jadi caranya gimana? Tanya. Makanya dalam hidup tuh penting ya. Kita tuh suka so pinter. Kita bangga kalau dalam sebuah kelompok kita paling pinter. bodoh pinter. Nih kalau dalam sebuah pertemanan kita udah paling pinter. Jangan bangga. Berarti masih ada kelompok yang lebih pinter. Makanya pergaulan mesti luas. Masuk ke dalam sebuah kelompok di mana kita paling bodoh di situ. Kita akan naik pinter. Ingat di atas ketoprak masih ada kerupuk. Bilang sama kiri kanannya gak ngerti, nanya. Udah ngerti so pinter. Oh, amin. Gak ngerti, pulang gak berbuah. Kalau gak ngerti, dirampas. Contoh. Kenapa banyak pernikahan bermasalah? Karena gak ngerti tujuan pernikahan. Kenapa nikah? Udah 10 tahun pacaran, masa gak dikawinin, kasihan lagi. Gitu. Kenapa nikah? Yalah. Menyalurkan kebutuhan. Loh apa maksudnya? Kenapa menikah? Ya gimana ya? Karir udah ada, rumah udah ada. Siapa yang bantu? Rumah gak ada yang ngurus segala. Cari aja pembantu. Kalau buat ngurus rumah mah gak ngerti. Nih tujuan pernikahan. 1. Supaya rupa Kristus ada dalam hidup kita. Saat sang istri lihat suami, lihat Yesus. Karakternya ya. Saat suami lihat istri, lihat Yesus. Saat anak-anak lihat orang tua, lihat siapa? Lihat Yesus. Sekarang ibu-ibu kalau bangun tidur lihat suami, lihat apa? Masih hidup aja lu, gitu. Kita kesel. Makanya kalau berantem, lihat ada film-film. Kata-kata kotor keluar. Setan lu, gitu kan. Kan marah kan? Yang satu gak bisa terima kan? Panggil setan, tersinggung dong. Setan tuh bisa tersinggung loh. Balasnya apa? Lu, iblis. Wah udah.
Setan udah kena, monyet lu, kebun binatang dibawa. Nggak terima dong dikatain monyet kan? Balas apa? Nggak, saya kalau pakai contoh pik nggak enak nih. Gading kan kadang ada contoh sendiri. Kampret lu, kampret dibawa. Ini contoh ya, maaf yang dengar YouTube. Udah, setan udah dibawa, kebun binatang udah dibawa, bawa keluarga. Lu persis ibu lu. Ya iyalah kan anak kandung. Masa mirip tetangga? Dia gak bisa, lu ngaca, lu persis sama lu. Udah kehilangan akal sehat karena gak ngerti tujuan pernikahan. Dirampas semuanya. Makanya Kristen pernikahannya gak bahagia karena imannya gak bertumbuh. Ke gereja. Tujuan ke gereja tuh bukan menerima. Kenapa banyak orang komplain dan gak bertumbuh? Pujiannya kelamaan ya. Inggris-Inggrisan, orang Kelapa Gading, lagu bahasa Inggris gitu kan. Apalagi? Khotbahnya cetek ya, kurang digali. Cetek kayak lu ngalakuin ya dalam hati pendetanya ya kan. Gereja panas, gelap, udah kayak klub begini. Kayak lampu disco ya kan. Dia selalu ingin pujiannya lebih bagus, lebih naik. Khotbahnya lebih membumi, lebih dalam, dikupas, jeruk kali. Terus ya pokoknya dia semuanya pengen. Sedangkan dia lupa ibadah adalah memberi. Kita datang, siapapun yang mimpin, mau lagu Indonesia, mau lagu Inggris, mau lagu dangdut. Yang penting Tuhan yang seneng, bukan kita yang seneng. Hari ini kurang ya, urapan ya, gak nangis, gue bisa nangis. Gitu. Gak merinding ya, gitu. Kita pengennya kita. Itu udah salah konsep, karena gak ngerti firman. Gak bertumbuh, ke gereja cuma ngomongin orang. Pemain bola, main bola lebih pintar mana? Hah? Nonton, goblok kiri dong, itu belum botol aqua semua. Yang menang, yang dapat piala, dapat duit siapa? Mainnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, banyak kita gak ke gereja, banyak kita ke gereja pulang gak dapat apa-apa karena gak ngerti. Itu jenis tanah yang pertama. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah berbatu, apa artinya? Yuk kita lihat. Matius 13 ayat 20-21. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerima. Aduh bagus banget khotbahnya pastor, aku terberkati. Mind blowing, out of the box. Happy banget. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Orang mendengar firman dan segera menerima dengan gembira. Gembira itu perasaan. Mengapa tahan sebentar saja? Karena mengandalkan perasaan. Senang yang happy-happy, yang ngejama-ngejama, yang ngeflow-ngeflow. Tapi bagaimana menjaganya dengan berakar? Bagaimana firman itu bisa berakar kalau dilakukan? Jangan dengan perasaan aja. Contoh? Oke. Masih ingat Nuh gak? Ingat dong, sekolah minggu dong Nuh kan? Apa yang ingat tentang Nuh? Seluruh bumi udah jahat. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dia bilang, Nuh, kamu bangun bahtera ukuran segini. Dikasih modal sama Tuhan gak? Nuh minta nomor rekening dong, transfer. Enggak kan? Itu bermodal loh. Itu gak ada hujan, gak ada apa. Dia naik ke atas gunung, dia bangun bahtera. Waktu dia denger nih, seluruh bumi akan dimusnahkan kecuali kamu dan keluarga. Kira-kira perasaannya gimana? Perlu dianalogikan gak ya? Seluruh yang ada kebaktian ini akan dibinasakan kecuali cuma Pastor Felix. Perasaan ternyata saya tuh kudus banget ya. Ternyata Tuhan tuh sama aku tuh gini. Paling gak ada senengnya dong. Begitu dia bilang, aduh terima kasih Tuhan. Kenapa cuma aku yang dipilih? Kenapa bukan dia? Semua binasa, kenapa cuma aku yang disayang Tuhan? Happy. Nah banyak orang dengar firman bagus. Bagus saudara, keluarga kita harus pulih. Ibu-ibu tunduk sama suami. Siap, yes, amin. Begitu pulang, begitu dengar firman kan bagus. Begitu pulang, lihat dia lagi. Aduh, tunduk sama model begini. Dia susah sekali. Nah itu namanya cuma tahan sebentar saja karena perasaan. Kembali ke Nuh. Begitu dia mulai bangun, biaya kan mulai keluar. Biaya dapur mulai terganggu. Terus anak istri bilang ini, papi ngapain bikin perahu gede-gede? Akan ada badai kan? Aduh papi mimpi kali ya. Tetangga-tetangganya lewat, mulai bilang apa? Kasihan si Nuh ya, semenjak rajin ke gereja, agak jam 10 kurang 5 sedikit. Dikatain gila, budget berkurang, gak ada modal loh. Nih, satu lagi contoh ya, semoga bisa nangkep.
Masukkan binatang halal, haram ada jumlahnya. Masing-masing sepasang. Gampang atau susah? Tapi saya kalau ketemu Nuh sih, saya mau ketemu personal, bilang Nuh thank you banget. Kalau bukan karena kamu, kita gak bisa makan babi panggang sekarang. Bah! Dia harus, babi masih gampang digereknya. Siapa yang pernah kena DB? Demam berdarah? Hebat orang Gading. Nyimpen emas enggak? Wah semua hebat sekali, gak pernah kena DB. Pulang nih saya, ibu ya, pernah ibu? Yang gigit nyamuk atau King Kong? Nyamuk. Nuh ya, Nuh. Coba nangkep nyamuk pasang. Pernah lihat nyamuk? Nih nyamuk jantan lo betul, bingung kan? Masukin lo Nuh. Yang ibu-ibu yang gelima kecoa siapa? Itu Nuh. Ikan yang digot ikan apa? Nuh. Waduh saya kalau ketemu sih Nuh, gue sih salut Nuh malu. Dari semut merah, semut hitam, semut cinta, semua. Ikan kembung kan ada apa? Ada GERD kan, dia kembung. Ikan kembung, ikan teri menan, semua. Keterlaluan kalau nggak cinta Tuhan. Jadi kalau dengar firman bahagia, Nuh aja harus bayar harga. Begitu kita cuma ngandelin perasaan dan gak mau melakukan firman, aduh susah, aduh ngampuni modal kayak gini, aduh mesti berkorban, aduh. Selesai, iman kita mati. Jadi yang pertama harus dijaga dengan cara apa? Mengerti firman. Kalau gak ngerti nanya, gali, studi. Yang kedua, jangan pakai perasaan aja nih, jenis tanah yang kedua nih. Jangan pakai perasaan, begitu ada harga yang harus dibayar, penindasan jalan terus. Selama Tuhan yang suruh, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan menyediakan. Waktu gak bisa banyak kasih contoh. Yang ketiga, apa ini? Benih yang jatuh di tengah semak duri. Matius 13 ayat 22 ini artinya. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Mengapa mati yang jenis tanah ketiga? Karena ditipu. Orang ketipu, tahu gak sih dia ketipu? Doa ini aku hampir ketipu nih loh. Kok maksudnya? Udah belum? Iya aku lagi mau ditipu orang nih. Kan orang ketipu, dia gak tahu. Yang nipu kita mukanya kayak setan, belakangnya bolong atau baik? Baik banget Pak, tiap kali ketemu, Pak shalom shalom, apa kabar luar biasa, tinggal di mana, glory, berapa anak, haleluya, itu jawabnya semua, kata-kata kurang ajar dia tipu kita. Kenapa orang ditipu? Karena terlena, ditipu oleh dua hal, kekhawatiran. Siapa yang suka khawatir? Karena khawatir, kita gak cari Tuhan. Khawatir itu kan kurang percaya, lawannya kurang percaya apa? Percaya adalah iman. Begitu kita khawatir, imannya hilang. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Khawatir timbul dari pendengaran akan apa? Sosmed lah, temen ngomong lah. Ntar ada yang mau lebih parah dari COVID. Masa? Gitu. Kita lebih percaya teman kita dari firman Tuhan, ketipu kita. Pak, Ibu, saya ngomong juga bisa khawatir. Suka khawatir. Tapi begitu saya khawatir, saya bilang gini, saya gak mau ketipu. Karena begitu saya ketipu, iman saya mati. Alkitab bilang jangan khawatir akan hari esok. Jangan khawatir akan apa yang kamu akan makan, kamu pakai. Karena semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu semua carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Begitu kita khawatir, kita ketipu, iman kita turun. Makanya cara melawan khawatir adalah apa? Firman. Yesus dicobai berapa kali? 3 kali. Kenapa dia menang? Setiap kali dicobai dia bilang apa? Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Yang dikeluarin firman. Firman. Teman kita nanti mau Kristus besar. Masa? Keluarin firman dong. Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Gitu. Maksudnya
bagian ini amin nih, bagus sekali. Masukkan aja. Jadi begitu khawatir gimana? Firman. Tambah umur, kayak mobil tua, sakit-sakit mulai timbul. Yang single nih, tambah umur, debaran jantung semakin kencang. Bukan karena ada yang mau, karena sudah mau jatuh tempo. Begitu tambah khawatir tipu. Udahlah, nggak ada yang rohani, yang rohana aja. Mulai kompromi, ketipu, imannya nggak bertumbuh. Keluarin firman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan akan menjadikan penolong sepadan dengan aku. Gitu. Berarti tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Yang ngomong siapa? Tuhan. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Siapa yang mau jadikan? Tuhan. Berarti kalau kita belum dapat jodoh, yang pusing siapa? Tuhan. Bapak sini siapa yang udah punya anak? Begitu SMP, SMA. Habis SMA, kuliah. Apalagi yang anaknya perempuan habis kuliah. Loh kok kawin bu? Yang sini yang di situ habis kuliah kawin. Bu, habis kuliah gimana bu anaknya? Suruh kerja dulu. Mau makan batu kuliah ya kan? Tapi sebelum kawin kan, sama ibu deh bu, hubungan mesti baik bu. Sebelum kawin kan mesti punya pacar. Tapi umur bertambah, nggak ada yang ketok pintu. Selamat malam om, selamat malam tante. Boleh ajak nih tanya makan malam. Kan deg-degan kan? Papa mamanya deg-degan apalagi anaknya. Keluarin ayat itu begitu khawatir. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Begitu. Begitu kita ketipu, akhirnya udah. Sama siapa aja lah udah. Nggak ada di gereja stoknya dikit. Akyong aja. Gitu. Kompromi. Oke, itu kekhawatiran. Yang berikutnya ditipu oleh kekayaan. Siapa yang di sini mau kaya? Low profile tapi kakinya saya. Oke, malu. Yang sudah kaya. Gini ya. Definisi kaya apa? Boleh turun gak? Takut ada tempat maha kudus apa boleh ya? Oke. Baru pertama khotbah takut. Ukuran kaya itu gimana sih? Seberapa uang yang dia miliki disebut kaya? Tolong bantu pastor. Kenapa? No limit. Wah. Tapi terima kasih Bu, iman sebesar ini susah ditemui. Belum pernah ditemui no limit. Bapak udah basah roh di hati. Oke, bisa tolong saya kaya itu. Oh cukup Pak. Mau ke Amerika cukup, beli pulau cukup, mau kawin cukup. Kita seringkali yang buat kita iman yang gak bertumbuh. Karena kita punya standar yang gak jelas tentang kaya. Atau bisa minta dua bapak ini ke depan sebentar. Dah saya udah mau selesai itu. Pak. Aku tuh suka loh gereja ini boleh pakai celana pendek apa. Wah ini ide bagus. Saya pikir saya udah paling santai nih. Oke. Saya perlu pendapat yang cocok jadi Yesus siapa? Ini kali. Oke. Cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya maka semua itu akan ditambahkan. Oke. Ya udah kamu jadi Yesus. Ini yang hal-hal dunia. Yang nipu kita kekhawatiran sama kekayaan. Firman Tuhan bilang, ini kita ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Ya. Maka segala sesuatu yang suka dibikin khawatir akan ditambahkan kepadamu. Saya perlu satu orang lagi deh, seorang bapak boleh bantu saya sebentar aja. Kojek. Pak Jimmy. Oh bapak aja. Nah bapak ini udah no limit. Pak. Saya kalau kenal ibu ingat no limit Pak. Kan bapak cari kerajaan Allah. Segala kebenarannya ya. Ini kerajaan Allah. Alkitab bilang, maka semuanya ini akan ditambahkan. Ini yang suka bikin orang khawatir sampai imannya gak bertumbuh. Pelayanan gak bisa. Ikut ini gak bisa. Ini gak bisa. Tuhan tuh prinsipnya dia senang nambahin. Ini akan ditambahkan kepadamu. Namanya itu ditempelin. Nah. Ya. Ada yang foto kita gak sih?
Oke, nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Oke, balik lagi. Yang banyak kejadian, kenapa kita jadi jenis tanah ketiga? Kita nggak cari kerajaan Allah dan kebenaran, kita cari segala sesuatunya. Apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, kita cari. Dan akhirnya kita jauh dari Tuhan. Waktu jauh dari Tuhan, iman kita nggak bertumbuh. Sesederhana itu. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk bapak-bapak yang luar biasa. Dan saya selesai. Apakah sampai sini kita belajar sesuatu? Yang keempat ini yang kita tunggu-tunggu, kita pengen jadi jenis tanah yang seperti ini. Dan saya selesai di sini. Benih yang jatuh di tanah, Matius 13 ayat 23, dan saya undang tim Praise and Worship. Yang ditaburkan, baca sama-sama deh dengan semangat 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Mengapa berbuah? Karena menganggap firman itu penting. Bagaimana supaya berbuah? Just do it. Terakhir, langsung di G aja deh. Ya. Itu gak apa-apa di D aja. Siapa yang mandinya sudah pakai pancuran, pakai shower? Kan ada yang pakai gayung, oke. Bapak Ibu kalau mandi di shower gimana caranya? Nyalain, air keluar. Ada gak yang mandinya gini? Kan lagi go green ya sekarang. Mandi 1, 2, 3. Udah. Enggak kan? Itu Tweety lagi nari. Terus gini terus bersih. Enggak ada. Bapak Ibu Saudara mandi gimana? Hari ini hari yang gitu kan, satu gitu kan, satu persatu jadi bersih. Terus mandi lagi kapan? Natal kayaknya Pak. Loh kok Natal? Setiap hari. Kelihatannya berat melakukan firman. Enggak mungkin kita ikut Yesus, bang, langsung serupa Yesus, nggak mungkin. Itu proses. 100% nggak langsung. Mulai dari 1%, 2%, 3%, 4%. Saya ikut Tuhan lahir baru umur 14 tahun, 36 tahun. Pertumbuhan tiap orang beda, yang penting mau bertumbuh. Kayak mandi. Jadi saya dengar gini, oh harus jujur. Ya katakan tidak. Ya katakan, maafkan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya yang jahat ikut ambil bagian. Berarti anak Tuhan gak boleh bohong. Saya mau dengar dan lakukan supaya saya berbuah 100 kali lipat. Gak gampang. Menurut Bapak Ibu, saya orangnya pemalu atau malu-maluin? Pasti pada bilang malu-maluin, gak berani jawab. Aslinya saya pemalu, introvert. Hal kecil. Ke rumah orang, pas makan siang, kita pikir jam 12, setengah 2 baru makan siang. Sini gabung makan. Enggak, makasih. Ayo makan, belum makan kan? Enggak, udah. Makan apa? Ya udah tadi. Cuma karena sungkan. Itu kan bohong kecil, bohong putih, gak ada. Dosa kecil, dosa gede gak ada. Dosa adalah dosa, gak ada bohong putih, bohong hitam, bohong. Setelah saya ngerti kebenaran ini, saya bilang ini, saya satu aja dulu. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Sekarang kalau ke rumah orang lagi makan, ayo makan sama-sama, gabungnya udah makan belum? Belum, mau makan? Mau. Lebih cuan. Tepuk tangan, tapi gak gampang. Banyak proses dalam hidup sampai saya bisa bilang ya adalah ya, tidak adalah tidak. Itu aja dulu satu. Nanti latihan lagi yang kedua, yang ketiga, kayak mandi pelan. Tapi yang penting prinsipnya saya mau benar. Dengar satu, lakukan satu. Amin. Tuhan memberkati.